Ini saya udah lebih dari pada hari ini kita akan melaksanakan pemilihan hasil tesis Pak Farid Wijoyono dengan nomor pokok Mastra 130635020 dan biasanya kita minta untuk presentasi, kemudian nanti dari para oponen minta, dan kemudian terima kasih kepada Pak Bambang yang sudah berkenan untuk menjadi penguji dari Pak Farid. Silakan Pak Farid. Saya pagi ini membawakan seminar hasil saya berupa scoring prognostik cedera otak trauma 3 berat. Review kembali bahwa latar belakang masalah penelitian saya adalah cedera otak trauma berat itu cedera otak, kita membedakan cedera kepala sama cedera otak traumatik, karena dibahas sekarang adalah cedera otak trauma 3 berat. Jadi cedera kepala mungkin judul yang sudah diperbaharui. Jadi cedera otak trauma 3 berat itu kebanyakan adalah pada akhirnya akan menjadi pembakaran otak dan akan menjadi kematian. Tetapi sering keterlaksanaan di lapangan tidak adekuat sehingga mempertinggi tingkat kematian dan kecacatan. Untuk insidensi sendiri saya review kembali proposal awal. Di Amerika Serikat tuh dari tahun ke tahun itu terus meningkat kejadian cedera kepala. Pun juga sama dengan di Eropa. Bahkan biaya yang menjualkan tidak sedikit, sampai 60 miliar setahun. Tahun 2012 Amerika mengeluarkan uang sekitar 60 miliar untuk membiayai pengobatan cedera kepala berat. Di Inggris juga sama, cenderung meningkat, cuma tidak setinggi dengan beberapa negara Asia. Di Eropa juga sama, sampai 2006 103 per 100 penduduk. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia saya sendiri sih dari berdasarkan belum mengeluarkan data secara umum dari kolegium, tapi untuk di Bandung sendiri itu insidensi cedera otak beratnya adalah 6-12% dari seluruh kasus cedera otak traumatika. Angka mortalitasnya adalah sekitar 25-32%. Dan untuk tahun 2012 sendiri, data kemarin kita terjadi peningkatan dari tahun ke tahun sebanyak 15,5% dengan jumlah kasus 2.509 kasus, di mana cedera otak traumatik beratnya adalah 9%. Dan setelah saya buka referensi, hampir mirip antara Indonesia, Malaysia, Vietnam, India, itu polanya hampir mirip-mirip, selalu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, akibatnya dengan cedera otak traumatik berat ini, kita banyak pasien sendiri kehilangan potensi sumber dayanya, kemudian juga banyaknya gejala sisa yang memberatkan keluarga, jadi gangguan kognisi, psikologi, dan juga memakan biaya yang tidak sedikit oleh keluarga untuk menangani pasien-pasien dengan pasca cedera otak traumatik berat. Beberapa penelitian mengatakan bahwa faktor mortalitas cedera otak traumatik berat adalah yang pertama penurunan kesadaran oleh Haddad tahun 2012, kemudian tekanan tinggi intrakranial atau edema cerebri oleh Murti 2005, pengaruh nutrisi untuk mortalitas itu oleh Hartwell tahun 2008, dan juga maksilofacial fraktur oleh Rajanikan tahun 2014, pneumonia oleh Lee tahun 2012, hiponatremi oleh Verbalis 2007, dan hipoksia oleh Moped tahun 2007, serta hipoalbumin oleh Dandapani tahun 2007. Ini adalah beberapa penelitian sudah dilakukan sebelumnya. Jadi cedera otak sekundernya sangat sensitif. Jadi kalau kita bisa modifikasi di awal, lebih bisa mencegah jaya perburukan akibat cedera otak traumatika berat. Ini diteliti oleh Haddad tahun 2012. Nah, scoring selama ini di bedah saraf sendiri ada beberapa scoring yang kita pakai. Yang pertama oleh Marshall CT scan, ini hanya berdasarkan CT scan kepala saja. Dan yang kedua dari Bandung sendiri kita juga ada prediktor mortality, cuman ini begitu pasien masuk di emergency saja, tidak diikuti selama di ruangan. Ini scoringnya. Nah, cedera otak traumatika berat sering disebabkan oleh cedera otak sekunder. Nah, cedera otak sekunder inilah yang bisa dimodifikasi dan bisa dicegah. Jadi target kita adalah untuk mengurangi
komplikasi akibat cedera otak sekunder. Nah, akhirnya direncanakan suatu scoring prognosis model prediktif multivariabel itu di Indonesia sendiri belum pernah dilakukan, apalagi di Bandung. Jadi saya berusaha untuk membuat suatu scoring prognosis tentang cedera otak traumatika berat. Nah, tujuan penelitiannya adalah membuat suatu scoring prognosis cedera otak traumatika berat, mencari faktor-faktor yang berhubungan dengan mortalitas, akhirnya membuat suatu model prognosis multivariat. Maka penelitian sendiri adalah yang pertama, oleh klinisi itu bisa digunakan untuk memprediksi scoring, memprediksi prognosis cedera otak traumatika berat. Dan pasien dan keluarga pasien juga sebagai dasar melakukan edukasi. Dan untuk pemilihan masyarakatnya adalah mempunyai nilai ramal prediktor yang objektif. Untuk ilmu pengetahuannya adalah yang pertama, bisa sumbangan ilmu pengetahuan untuk neurotrauma dan neurointensive care, dan acuan penelitian prognosis untuk berikutnya masa yang akan datang. Ini adalah penelitian saya. Saya ngambil data primer dari medical record Rumah Sakit Sadikin Bandung dan juga database dari bagian berdasar Sadikin Bandung, di mana pasien yang masuk adalah pasien cedera otak traumatika berat GCS di bawah 8 ataupun di bawah 8. Kita masukkan kriteria inklusi dan eksklusi, kita temukan sampel penelitian, kita bagi dua kelompok, terpajang dan terpajang, kita ikutin ada yang meninggal dan hidup, dan kemudian datanya kita analisis dengan statistik. Ini adalah kerangka konsepnya. Pasien cedera kepala, banyak proses-proses terjadi di otak sendiri. Yang pertama cedera otak primer dan sekunder. Kalau primer adalah cedera yang diakibatkan karena benturan itu sendiri, seperti tulang yang retak atau pendarahan di otak sendiri. Kalau yang sekunder adalah setelah cedera primer, beberapa waktu kemudian muncul cedera sekunder, seperti misalnya adanya gangguan autoregulasi di otak, akibatnya adalah udem otak, kemudian juga adanya sangat simpatis, tekanan darah yang meningkat, akan terjadi gangguan pola nafas dan juga hipoksia. Jika dalam perjalanannya ada asupan nutrisi yang kurang, itu akan memperburuk dari cedera kepala sendiri. Terbesar masalahnya adalah cedera otak traumatika merupakan keadaan yang mengancam jiwa dengan angka mortalitas dan morbiditas yang tinggi dan juga sekuelnya yang masih tinggi. Dan juga cedera ekstrakranial sekunder ini pada cedera otak traumatika berat merupakan satu keadaan yang mengancam jiwa juga. Dan komplikasi yang terjadi pasca cedera otak traumatika berat juga mempengaruhi prognosis dan sebagainya. Penelitian penelitiannya adalah apakah faktor-faktor yang berperan menentukan prognosis pada pasien cedera otak traumatika berat. Dan juga dari indikator prognosis tersebut, bagaimanakah metode pengembangan dan validasi model prediktif multivariabel untuk pasien cedera otak traumatika berat. Validasinya adalah ada hubungan antara hipoksia dalam menentukan mortalitas pasien cedera otak traumatika berat, ada hubungan antara cedera maksilofacial dalam menentukan mortalitas pasien cedera otak traumatika berat, ada hubungan antara usia dalam menentukan mortalitas pasien cedera otak traumatika berat, ada hubungan antara hipotensi dalam menentukan mortalitas pada pasien cedera otak traumatika berat, ada hubungan hiponatremi dalam menentukan mortalitas pada pasien cedera otak traumatika berat, ada hubungan pneumonia juga, kadar albumin dan tekanan tinggi intracranial dalam menentukan mortalitas pada pasien yang cedera otak traumatika berat. Lokasi dan waktu penelitian, lokasi penelitian didapat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan data primer dari rekam medis dan laporan jaga bagian berdasar. Waktu penelitian adalah tahun 2012 Januari sampai dengan November tahun 2014. Kriteria inklusi adalah pasien dengan diagnosis menurut International Coding ICD, yaitu berupa cedera kepala dan cedera maksilofacial. Dia juga catatan medis yang lengkap berupa nama, demografi, identitas pasien dan juga anamnesis pasien, dan juga usia pasien lebih dari 15 tahun untuk yang dewasa. Yang tidak lengkapnya adalah yang inklusinya adalah catatan medis yang tidak lengkap, memiliki penyakit penyerta atau keganasan, kongenital, malformasi dan lain-lain. Dan juga inklusinya adalah meninggal di dalam perawatan yang bukan karena cedera otak traumatika berat. Besar sampel yang digunakan adalah itu dengan rumus hazard ratio, yaitu didapatkan 328 pasien minimal sampel. Analisa datanya itu terisi dari analisis univariat. Ini menghitung variabel kategori, distribusi dan proporsi, kemudian variabel numerik dan mean dan spangan deviasi. Untuk yang univariat kita menggunakan nilai resiko relatif atau hazard ratio, dan kemudian melakukan analisis log type untuk melihat nilai cut off dari tiap variabel numerik sebelum dilakukan analisis multivariat. Analisis multivariat sendiri adalah kita menggunakan suatu analisis, itu kita model scoring dengan menggunakan nilai WORD didapat dari koefisien beta dibagi standar error sebagai referensi, dan semua variabel independen dilakukan proporsional
proportional hazard assumption test dengan kurva Kaplan-Meier dan juga analisis skop proportional hazard. Hasil penelitiannya adalah ini adalah data dari rawat inap cedera otak traumatika berat yang saya bikin. Itu tahun 2012 2069 pasien rata-rata per bulan 73 kasus. Total populasi rawat inap adalah yang cedera kepala berat adalah 756 selama 4 tahun. Dengan eksklusinya adalah ada yang cedera memiliki tidak lengkap, meninggal karena komorbid, meninggal bukan karena cedera otak traumatika berat sebagai penyebab utama, dan pasien anak. Jadi sampel yang minimal yang dibutuhkan adalah 328. Sedangkan dalam perjalanannya ternyata dengan sampel 328 ada beberapa variabel yang tidak signifikan, jadi kita tambah sampelnya jadi 40 sampel pasien cedera otak traumatika berat. Ini hasilnya. Karakteristik variabel kategori pasien cedera otak traumatika berat berdasarkan univarian. Pertama, dari jenis kelamin dilihat bahwa laki-laki paling banyak terjadinya cedera otak traumatika berat itu sebanyak 80%. Kemudian untuk CT scan kepala itu pasien cedera kepala berat itu hampir 60%-nya adalah terjadi pendarahan di intrakranialnya. Kemudian juga untuk tekanan ICP itu adalah tekanan intrakranial atau ödem cerebri. Untuk cedera otak traumatika berat hampir 63% terjadi ödem cerebri. Kemudian untuk hipoksia dilihat bahwa 24% itu terjadi hipoksia pada pasien cedera otak traumatika berat. Kemudian untuk pneumonia didapatkan data bahwa 92% dari pasien cedera otak traumatika berat itu mengalami pneumonia. Kemudian untuk outcome-nya 38 pasien itu meninggal selama perawatan. Dan untuk natriumnya didapatkan bahwa 77% itu mengalami yang hampir normal selama perawatan. Kemudian dilakukan analisis univariat dengan membandingkan dengan hidup dan meninggal, didapatkan data bahwa untuk jenis kelamin dilihat bahwa laki-laki itu kecenderungannya untuk meninggal lebih tinggi dibandingkan wanita, itu 9,76%, walaupun secara statistik tidak signifikan, itu 0,922. Untuk pupil pasien-pasien dengan cedera otak traumatika berat ternyata 74% itu pupilnya tidak reaktif, baik itu bilateral ataupun sebelah saja, itu signifikan secara statistik. Kemudian pasien dengan cedera otak traumatika berat itu 71% itu cenderung mengalami pendarahan di otaknya, dan signifikan secara statistik. Dan untuk umur setelah kita lakukan ROC-TEP analisis dapatkan adalah 31 tahun, di mana 86% pasien cedera otak traumatika berat dalam sampel kami adalah itu meninggal dengan signifikan secara statistik. Untuk tekanan tinggi intrakranial ataupun ödem cerebri ini 70% dari pasien cedera otak traumatika berat itu mengalami ödem cerebri berdasarkan CT scan kepala. Kemudian juga untuk hipoksia, pasien cedera kepala berat yang ada di sampel kami itu 52%-nya begitu masuk emergensi dan selama perawatan mengalami 1 atau lebih episode dari hipoksia. Dan untuk maxillofacial fracture, 64% pasien cedera otak traumatika berat itu mengalami fraktur di tulang-tulang wajah seperti mandibula, maksila, tulang orbita ataupun tulang zigoma. Kemudian untuk pneumonia 12% mengalami pneumonia selama perawatan. Untuk kraniotomi atau tindakan operasi itu dilakukan sebanyak 12% dari pasien cedera otak traumatika berat. Untuk hipotensi itu dialami oleh 20% dari kasus cedera otak traumatika berat. Kemudian dari pasien ini kita analisa yang meritnya berdasarkan univariat didapatkan bahwa cenderungan meninggal pada usia lebih muda itu 31 tahun dibandingkan dengan yang hidup itu 37 tahun. Kemudian juga nilai natriumnya juga tidak jauh berbeda, mungkin sedikit yang lebih muda lebih tinggi, pun juga dengan albumin. Untuk length of stay itu rata-rata ada 13 hari, itu sesuai dengan banyak penelitian di luar negeri, memang 2 minggu rata-rata perawatan cedera otak traumatika berat. Dan dari ini kita lakukan analisis hazard ratio dengan beberapa variabel kita cari, itu umur yang tidak dikategorikan didapatkan hazard ratio 0,7 dengan nilai P-nya 0,005. Umur yang dikategorikan itu didapatkan nilai hazard ratio-nya 2 dengan nilai P 0,0268. Untuk pupil yang tidak reaktif itu hazard ratio 0,7 dengan nilai
P 0,00, natrium yang tidak dikategorikan itu 0,5 hazard rasionya dengan nilai P 0,03, natrium yang dikategorikan itu hazard rasio 0,9 dengan nilai P 0,95. CT scan pendarahan juga sama 1,49 dengan nilai P 0,164. Tekanan tinggi intrakranial 1,4 hazard rasionya, nilai P-nya 0,190. Untuk hipoksia hazard rasio 3,5, nilai P-nya 0,06. Untuk musculofacial fracture hazard rasio 1,4, kemudian nilai P-nya 0,0. Dari analisis ini kita dapatkan lanjutnya global test yang P-nya lebih kecil dari 0,25 untuk diteruskan dalam analisis multivariat. Yang hasil global testnya adalah untuk umur. Memang sebelumnya bahwa ada dua variabel yang nilai P-nya itu lebih besar dari 0,25, tetap yaitu natrium dan jenis kelamin laki-laki dan juga CT scan pendarahan. Ini walaupun nilai P tidak signifikan, tapi tetap kita masukkan dalam penelitian selanjutnya karena berdasarkan referensi kami, umur, CT scan pendarahan dan jenis kelamin adalah signifikan secara substansial. Kemudian dikatakan bahwa umur dari yang dikategorikan itu hasil rasio 0,06 dengan global testnya 0,598 dengan nilai global testnya 0,5472. Untuk CT scan pendarahan hasil rasionya 1,49 dengan global testnya 0,7893. Tekanan tinggi intrakranial hasil rasio 1,4 dengan P global testnya 0,5124. BCS-nya hasil rasio 0,7 dengan global testnya 0,7. Ini juga kraniotomi hasil rasio 3,95 dengan global testnya 0,34 atau 5. Untuk albumin hasil rasionya 0,65